Bab 13. Kecubung. Rasanya menyenangkan, seolah tubuhnya berayun dengan lembut. Bau dupa terbaik yang samar-samar menggelitik hidungnya. Goyangan itu membuatnya merasa seperti anak kecil dalam buayan, namun setelah sesaat goyangan itu berhenti, dan ia merasakan dirinya dibaringkan di atas sesuatu yang lembut. Lalu waktu berlalu, namun ia tidak tahu berapa lama. Di mana aku? Pikir Mao Mao saat terbangun. Ketika matanya terbuka perlahan, ia menemukan langit-langit kanopi yang megah di atas kepalanya. Ia mengenalinya, karena ia harus mengibaskan debu darinya setiap hari. Ia kembali mencium dupa itu, kayu cendana terbaik. Ini adalah kamar tidur Jinshi, dan berarti apa yang sedang Mao Mao tiduri adalah ranjangnya. "Ah, kamu sudah bangun," kata sebuah suara yang tenang dan lembut. Itu berasal dari seorang dayang yang baru memasuki usia senja, yang sedang berbaring santai di sofa terdekat. Ia berdiri dan mengambil kendi air dari meja bundar, menuangkan dengan dermawan ke dalam sebuah cangkir. "Tuan Jinshi yang membawamu ke sini, tahukah kamu? Ia tidak tahan membiarkanmu beristirahat di kantor medis." Suiren tertawa kecil dan menyerahkan cangkir itu kepada Mao Mao. Mao Mao membawanya ke bibir. Ia mengenakan pakaian tidur. Kapan itu terjadi? Rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya, sementara kakinya terasa seperti akan kram. "Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu butuh 15 jahitan." Mao Mao menggulung selimut untuk menemukan perban yang dililitkan di kaki kirinya. Kualitas tumpul dari rasa sakitnya menunjukkan bahwa ia sudah diberi semacam analgesik. Ia menyentuh kepalanya, ada perban di sana juga. "Maaf menanyakan ini begitu kamu baru saja bangun, namun bolehkah saya membawa yang lain untuk menemuimu sekarang? Kita bisa memberimu beberapa menit jika kamu ingin berganti pakaian." Mao Mao melihat bahwa pakaian hariannya sudah dilipat rapi di samping ranjang. Ia mengangguk tanda mengerti. Suiren mempersilakan masuk Jinshi dan Gao Shun, disertai Basen. Mao Mao sudah berhasil berganti ke pakaian hariannya. Ia menyambut mereka, namun tetap duduk. Pelanggaran tata krama, ia tahu, namun Suiren sudah memberikan izinnya dan Mao Mao memutuskan, dalam kasus ini, untuk menerimanya. Basen adalah yang pertama membuka mulut. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Ia menatap langsung ke Mao Mao, tampak marah yang tidak biasa. "Basen," kata Gao Shun dengan tegas. Sang prajurit hanya berdetak lidah dan mengambil tempat duduk. Jinshi menempatkan dirinya di sofa, ekspresinya dijaga tetap netral. Tuannya hampir dalam bahaya besar, bagaimanapun juga, pikir Mao Mao. Namun ia tidak melakukan sesuatu yang pantas dimarahi, sehingga ia hanya menyeruput air hangat suamnya, ekspresinya setenang minumannya. Jinshi memandangi Mao Mao, tangannya tersembunyi di dalam lengan bajunya. "Aku ingin kamu menjelaskan beberapa hal kepadaku. Apa yang membuatmu pergi ke tempat itu pada waktu itu? Bagaimana kamu tahu balok itu akan jatuh? Ceritakan." "Baik, Tuan." Mao Mao meletakkan air dan mengambil napas. Pertama-tama, kejadian-kejadian ini terletak di titik pertemuan dari serangkaian kebetulan. Ketika cukup banyak kebetulan semacam itu terjadi sekaligus, seseorang mungkin menduga bahwa semuanya itu bukan kebetulan belaka. Maka barangkali ini bukan kecelakaan, melainkan insiden. Mao Mao sudah mengetahui sejumlah kasus yang saling berkaitan. Ada kematian Kounen tahun lalu. Kemudian kebakaran di gudang, sementara pada saat yang bersamaan, perlengkapan ritual dicuri. Akhirnya, pejabat yang mengawasi perlengkapan-perlengkapan itu segera terkena keracunan makanan. Jadi Anda percaya seseorang menyebabkan semua ini dengan sengaja? "Ya, Tuan, saya percaya demikian. Dan saya percaya ada satu hubungan lagi yang sebelumnya saya abaikan."
Mao Mao tidak tahu persis apa yang dicuri, namun itu pasti sesuatu yang sesuai untuk perayaan ritual penting. Sesuatu yang tidak diragukan dibuat oleh seorang pengrajin ahli. Dan ia kebetulan baru-baru ini mendengar tentang salah satu dari mereka. "Kamu tidak mengatakan keluarga ahli logam itu?" kata Jinshi, terkejut. Mao Mao tahu ia cepat menangkap. "Tepat," katanya. Ia punya gambaran yang cukup jelas tentang apa yang telah membunuh sang pengrajin tua. Keracunan timbal, ia duga. Mudah saja untuk menganggapnya sebagai risiko pekerjaan, namun selalu ada kemungkinan bahwa itu adalah sesuatu yang lebih dari itu. Bisa jadi ini pun dilakukan dengan sengaja. Berikan ia arak beserta gelas minum dari timbal sebagai hadiah, kemudian tunggu hingga ia merana. Itulah salah satu caranya, ada cara-cara lain. Orang tua itu tidak secara pribadi mengajarkan para muridnya, putra-putranya, tentang penemuan rahasianya yang paling tersembunyi. Ada kemungkinan ilmunya akan ikut terbawa ke kubur bersamanya, sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Seseorang mungkin menganggap hal itu sangat menguntungkan. Ini akan menyiratkan bahwa siapapun orang itu sudah memahami teknik yang bersangkutan. Mereka tidak perlu tahu persis bagaimana cara kerjanya, hanya apa yang bisa dilakukannya. "Jadi kamu percaya perlengkapan yang dicuri itu dibuat oleh pengrajin yang sudah meninggal?" tanya Jinshi, namun Mao Mao menggelengkan kepala. "Tidak, Tuan. Sebenarnya, saya percaya sebaliknya, bahwa perlengkapan yang dicuri itu digantikan dengan sesuatu yang dibuat oleh pengrajin itu." Mao Mao mengambil kertas dan kuas, dan dengan cepat membuat sketsa. Di tengah terdapat altar besar yang disertai periuk api dari besi, sementara sebuah balok bergelantungan dari langit-langit di atasnya. Tali-tali dililitkan di kedua ujung balok. Tali-tali itu melewati katrol di langit-langit dan diamankan ke lantai dengan pengikat logam. Jika beberapa perlengkapan ritual menghilang, mungkin kita bisa berasumsi bahwa berbagai bagian lain ikut serta bersamanya. Bagian-bagian yang rumit, saya duga. Itu tampaknya kemungkinan yang masuk akal, kata Gao Shun, namun ia tidak terdengar sepenuhnya yakin. Ia mungkin tidak memiliki semua informasi tentang hal itu. Bagaimanapun juga, ini di luar yurisdiksi Jinshi. Jika saya ingat dengan benar, kawat-kawat yang menahan balok itu berjalan tepat melewati periuk api. Bayangkan jika pengikat-pengikat yang menahannya dibuat agar meleleh saat dipanaskan. Tidak masuk akal, dengus Basen. Kami pasti sudah mengetahui hal itu sejak lama. Mereka tidak akan pernah menggunakan bahan apapun yang mungkin terbakar di dekat altar. Namun balok itu memang jatuh, balas Mao Mao. Justru karena pengikat-pengikatnya patah. Jinshi setuju dengan Basen. Mereka seharusnya tidak patah, tidak peduli seberapa panas. Memang dibuat untuk tahan terhadap sedikit panas. Mereka patah, Mao Mao menegaskan kembali. Atau lebih tepatnya, mereka meleleh. Semua orang memandanginya. Mao Mao memutuskan untuk mengungkapkan apa yang ia temukan tentang seni rahasia paling tersembunyi dari sang pengrajin yang telah meninggal itu. Banyak logam dengan sendirinya baru meleleh pada suhu tinggi. Namun dengan mencampurnya, percaya atau tidak, adalah mungkin untuk menciptakan suatu zat yang meleleh pada panas yang lebih rendah. Teknik itu sudah ada sejak sangat lama. Namun zat-zat semacam itu masih membutuhkan panas yang cukup besar untuk meleleh. Itulah inti dari penemuan sang pengrajin tua, perbandingan yang ia sempurnakan membuat logam itu meleleh pada suhu yang jauh lebih rendah dari biasanya. Sudah cukup, misalnya, jika logam itu berada di dekat periuk api yang sedang menyala. Keheningan menyelimuti ruangan. Satu-satunya suara adalah Suiren, dengan santai sedang menyiapkan teh. Para pembangun altar itu pasti sudah bersumpah habis-habisan bahwa balok di langit-langit tidak akan pernah, dalam keadaan apapun, jatuh. Kalau tidak begitu,
konstruksi seperti itu tidak akan pernah disetujui. Orang-orang penting berdiri di bawah balok itu untuk melaksanakan upacara, bagaimanapun juga. Jika Mao Mao tidak menghubungkan titik-titiknya, ada kemungkinan sangat nyata bahwa Jin Shi akan tewas sekarang. Bukan berarti ia pernah mengharapkan bahwa dialah yang akan ia temukan berdiri di sana. Sebenarnya siapakah pria ini? Ia bertanya-tanya dalam hati. Namun ia merasa posisinya tidak cukup tinggi untuk benar-benar mengajukan pertanyaan itu dengan lantang, sehingga ia diam saja. Lagi pula, ia menduga mengetahui jawabannya hanya akan mengundang lebih banyak masalah. Ia pikir tampaknya paling masuk akal untuk berasumsi ada semacam hubungan, betapapun jauhnya, di antara semua hal ini. Baik secara langsung maupun tidak langsung, seseorang sedang menarik tali-talinya. Saya sudah mengatakan semua yang bisa saya katakan, ia memberitahu mereka. Sekarang mereka sudah memiliki informasinya, ia berasumsi Jin Shi dan yang lain akan memburu siapapun yang terlibat. Ada kemungkinan Li Haku sudah sedang mengerjakannya. Bayangan si wanita tinggi melintas di benak Mao Mao. Tidak ada hubungannya denganku, pikirnya, perlahan menggelengkan kepala sambil memandangi lantai. Meski begitu, ia tidak bisa melupakan ekspresi wanita itu yang tidak peduli, seolah ia tidak lagi peduli apa yang akan terjadi, asalkan sesuatu terjadi. Mao Mao juga masih terganggu oleh apa yang wanita itu katakan kepadanya ketika mereka berada di kebun kecil itu. Obat untuk menghidupkan kembali orang mati. Tak lama kemudian kabar dari Li Haku datang. Seperti yang Mao Mao duga, pesannya berkaitan dengan sang dayang, Sui Rei. Ternyata, Sui Rei telah meminum racun dan meninggal. Mao Mao tersentak oleh akhir yang tiba-tiba dari kehidupan wanita itu. Entah bagaimana, hal itu tidak masuk akal baginya. Ketika Biro Keadilan, pejabat yang bertanggung jawab menegakkan hukum, sudah mengumpulkan bukti-buktinya dan menyerbu kamar tidur Sui Rei, mereka menemukan wanita itu terjatuh di ranjangnya. Sebuah cangkir arak yang terbalik sudah dikonfirmasi mengandung racun. Sang dokter diminta untuk melakukan pemeriksaan mayat dan sudah menyatakan kematiannya. Sebagai seorang kriminal, Sui Rei akan dihukum di dalam peti matinya karena tidak bisa dihukum dalam keadaan hidup. Setelah 1 hari 1 malam, ia akan dibakar, yaitu dikremasi. Saat ini, ia sedang menunggu hukumannya di tempat yang sama dengan mereka yang meninggal di penjara. Mao Mao tidak tahu apakah Biro Keadilan bisa bergerak begitu cepat karena Li Haku sudah melakukan pekerjaan pengumpulan bukti yang sangat teliti, atau karena mereka sudah mengusut kasus ini sejak lama. Namun pada akhirnya, Sui Rei adalah satu-satunya konspirator yang disebutkan. Mao Mao bertanya-tanya tentang ini, apakah ia benar-benar melaksanakan rencana serumit ini seorang diri? Gagasan itu kurang meyakinkan. Mungkin ia kambing hitam. Kalau begitu, mungkin saja. Namun ada sesuatu yang lebih mendasar yang mengusik Mao Mao. Apakah Sui Rei benar-benar mau menerima itu? Mereka tidak begitu saling mengenal dengan baik. Mao Mao bukan pembaca karakter yang cukup baik untuk memahami siapa sebenarnya seseorang hanya dalam rentang perkenalan yang singkat itu. Selalu ada kemungkinan bahwa sikap apatis Sui Rei bersumber dari kurangnya keinginan untuk hidup. Namun tetap saja, ada sesuatu yang mengganjal Mao Mao. Nada yang Sui Rei gunakan saat berbicara, seolah ia sedang memuji Mao Mao. Tidak, aku tidak bisa hanya mengandalkan intuisi. Aku harus yakin. Namun Mao Mao tidak punya cara untuk menjadi yakin. Yang bisa ia lakukan hanyalah diam-diam kembali ke pekerjaan hariannya. Begitulah nasib seorang pelayan. Seharusnya begitu, paling tidak. Namun rasa penasarannya mengalahkan dirinya. Tuan Jin Shi, saya punya permintaan kepada Anda. Ini adalah langkah pembukanya. Saya ingin berbicara dengan dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Sebaiknya di kamar mayat.
Yang membuat Jinshi sangat bingung, wajah Mao Mao saat mengatakannya hampir-hampir tidak bisa menahan senyum. Kamar mayat itu remang-remang, diselimuti bau kematian. Menurut hukum negeri itu, tidak seorang pun yang meninggal di penjara diizinkan untuk dikubur, melainkan harus dikremasi. Beberapa peti mati bertumpuk di satu sudut, menampung para kriminal yang menunggu nasib mereka. Peti mati Suirei sedikit terpisah dari yang lain, dengan sebuah tanda hitam putih yang tergantung padanya. Jinshi dan Gaoshun keduanya hadir. Gaoshun tampaknya tidak suka Jinshi berada di kamar mayat, namun jika Jinshi ingin berada di sana, Gaoshun tidak bisa mencegahnya. Sang dokter ketika dipanggil mengenakan ekspresi yang sama suram dengan kamar mayat itu sendiri. Mao Mao tidak menyalahkannya. Seorang wanita yang pernah akrab dengannya sudah meninggal dan harus diperlakukan sebagai kriminal pula. Tapi apakah hanya itu yang ada? Ia bertanya-tanya. Jika ia yang melakukan pemeriksaan mayat, maka ia mungkin tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Dan Mao Mao punya firasat tentang apa itu. Ia langsung ke pokok permasalahan, racun yang diminum wanita itu. Apakah bahan-bahannya kebetulan termasuk kecubung? Ia mengamati sang dokter dari kursi tempat ia duduk. Gaoshun sudah menyiapkannya karena kakinya yang terluka. Sebuah cangkul bersandar di dinding di sebelah sang dokter. Ini pun Gaoshun yang sudah menyiapkan atas permintaan Mao Mao. Jinshi terus mencuri pandang ke arahnya seolah ia bertanya-tanya untuk apa benda itu, namun menjelaskannya akan memakan waktu, sehingga ia mengabaikannya. Sang dokter menjadi pucat hampir sebelum ia bisa mengatakan apapun. Meski demikian, ia menolak untuk bersikap eksplisit, malah menggelengkan kepala. Racun itu mengandung sejumlah bahan, dan sulit untuk menentukan apa masing-masingnya. Dari kondisi tubuh, saya akan mengatakan kemungkinannya jelas ada, namun saya tidak bisa memastikannya. Jawabannya mengejutkan, cukup percaya diri dan terkumpul mengingat cara ia memucat atas saran itu. Dan ia berbicara kebenaran sejauh yang ia bisa, pikir Mao Mao. Ia pun tidak tahu bahan apa yang terlibat dalam ramuan itu ketika ia mengevaluasinya. Ada ladang di bukit kecil di belakang kandang, yang seperti saya kira sudah Anda ketahui. Apakah tidak ada kecubung yang ditanam di sana? Mungkin bukan musimnya sekarang, namun saya tidak bisa membayangkan apotek Anda tidak menyimpan stoknya. Kecubung sangat beracun, namun dalam dosis yang tepat bisa berfungsi sebagai anestesi. Bayangkan jika Suirei mengambilnya dari kantor sang dokter. Sang pejabat medis itu sendiri tetap diam. Pria ini adalah dokter yang sangat baik, Mao Mao sudah menyimpulkan. Namun bukan pembohong yang berbakat. Kecubung punya nama lain, kembang pagi yang gaib. Mao Mao teringat ekspresi datar Suirei saat ia memberitahu Mao Mao bahwa ia menanam kembang pagi di ladang itu. Marilah kita tentukan dengan pasti apakah racun tertentu itu terlibat. Kalau begitu, kata Mao Mao. Kemudian ia mengambil cangkul dan melangkah menuju peti mati dengan tanda hitam putih. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Ini. Ia menyelipkan cangkul di bawah tutup peti mati dan menekan ke bawah gagang itu. Salah satu paku yang mengamankan tutupnya terangkat. Para penonton menyaksikan dengan takjub saat Mao Mao bekerja. Ketika semua paku sudah terlepas, mereka mengangkat tutupnya untuk menemukan mayat seorang wanita. Tampaknya itu adalah seorang pejalan malam-malang yang meninggal di bawah sebuah jembatan. Ini bukan Suirei, kata sang dokter, menatap ke dalam peti mati. Ia jelas terguncang, tangannya gemetar saat menyentuh kotak itu. Kalau ia berpura-pura terkejut, maka ia adalah aktor yang sangat bagus, pikir Mao Mao. Wanita ini, Suirei, Anda yakin ia sudah meninggal? Ya. Bahkan amatir yang paling tidak berpengalaman pun bisa melihatnya. Ia masih sama cantiknya seperti saat ia masih hidup.
Namun jantung di balik kecantikan itu sudah tidak lagi berdetak. Wajah sang dokter masih putih. Ia sudah merawat jasad Sui Rei dengan penuh perhatian, Mao Mao menduga. Ia juga menduga Sui Rei sudah mengandalkan hal itu. Ia tahu sang dokter tidak akan merasa perlu untuk membedah dirinya guna mengetahui dengan pasti racun apa yang ia konsumsi. Dengan kata lain, Tuan, ia sudah memanfaatkan Anda. Sang pejabat medis berubah dari pucat menjadi jelas menahan amarah. Tepat saat tampaknya ia mungkin kehilangan kendali dan menerjang Mao Mao, Gao Shun meraihnya dari belakang. Sui Rei sudah menggunakan kecubung dalam racunnya. Dan ia pun memiliki akses ke berbagai obat lain jika ia menginginkannya. Jika mereka memeriksa persediaan kantor medis, kemungkinan besar mereka akan menemukan ketidaksesuaian dengan inventaris yang tercatat. Hal terburuk yang bisa dituduhkan kepada sang dokter adalah kegagalan dalam mengawasi perlengkapannya dengan cermat, Mao Mao menduga. Jelaskan ini, kata Jin Shi, menyipitkan mata. Mengapa bukan jenazah sang terpidana yang ada di sana? Karena orang-orang akan curiga jika tidak ada sesuatu di dalam peti mati, meskipun peti mati itu akan dibakar, kata Mao Mao. Ada beberapa peti mati di kamar mayat. Sebagian di antaranya tidak diragukan adalah jenazah yang akan dikremasi, sama seperti yang seharusnya terjadi pada Sui Rei. Peti mati baru kemungkinan sudah datang bersama mereka. Cukup banyak aktivitas sehingga jenazah pengganti bisa disiapkan dan keduanya ditukar. Lalu apa yang terjadi pada jenazah Sui Rei? Tidak mungkin dibawa pergi. Seseorang pasti akan memperhatikannya. Tidak perlu seperti itu. Ia berjalan keluar dengan dua kakinya sendiri. Kejutan membungkam penonton Mao Mao. Maukah Anda berkenan membantu saya memeriksa peti-peti mati di sana? Katanya kepada Gao Shun. Ia ingin melakukannya sendiri, namun kakinya berdenyut. Gao Shun tidak bergeming sedikit pun saat ia mengamati kotak-kotak yang kosong. Setajam dirinya, ia bisa melihat ada yang tidak beres dengan salah satu peti mati. Ia mengangkat peti mati di atasnya untuk membebaskan peti mati yang mencurigakan itu. Benda itu biasanya membutuhkan setidaknya 2 orang untuk memindahkannya, namun Gao Shun cukup kuat untuk menggesernya sendiri. Mao Mao mendekati peti mati yang Gao Shun bebaskan, menyeret kakinya saat bergerak. Kamu bisa melihat bekas paku di sini, ia mengamati. Saya menduga inilah peti mati yang ditempati Sui Rei. Ia berbaring di sini, menunggu diselamatkan. Pada saat bantuan tiba, Sui Rei sudah bernapas kembali. Setelah ia bebas, mereka akan menukar peti mati, dan kemudian Sui Rei akan meninggalkan kamar mayat dengan menyamar seperti salah satu dari mereka yang mengantarkan jenazah. Orang-orang tidak sudi memperhatikan mereka yang mengerjakan pekerjaan yang tidak suci itu, dan Sui Rei yang bertubuh luar biasa tinggi dengan mudah bisa disangka seorang pria. Kini Mao Mao bertanya kepada sang dokter, apakah Anda tahu ada obat-obatan yang bisa membuat seseorang tampak mati? Ia membuka mulutnya, terpana sejenak, namun akhirnya berkata, saya pernah mendengarnya. Tapi saya tidak tahu cara membuatnya. Mudah saja untuk menolak gagasan tentang obat kebangkitan sebagai fantasi belaka, namun itu tidak sepenuhnya benar. Zat-zat tertentu memang ada yang bisa menghasilkan efek yang sangat mirip dengan kembali dari kematian. Sayang sekali mendengarnya, kata Mao Mao, karena saya sendiri pun tidak tahu rinciannya. Namun saya sudah mendengar bahwa bahan-bahannya termasuk kecubung dan racun ikan buntal. Pernah sekali, hanya sekali, orang tuanya bercerita kepadanya. Di sebuah negeri yang jauh, katanya, ada sebuah obat yang bisa membunuh seseorang dan kemudian menghidupkan kembali. Obat itu membutuhkan beberapa racun lain di samping kecubung dan racun ikan buntal. Zat-zat ini, yang masing-masing biasanya sangat beracun, entah bagaimana saling menetralisir satu sama lain, sehingga setelah jangka waktu singkat sang subjek mulai bernapas kembali. Tentu saja,
Ayah Mao Mao tidak pernah membuat obat ini, dan ia tidak akan memberitahu Mao Mao cara membuatnya. Bahkan fakta bahwa ia tahu tentang kecubung dan ikan buntal pun hanya karena ia diam-diam membaca buku ayahnya. Sang ayah jelas tidak pernah membayangkan bahwa Mao Mao bisa membaca tulisan dari negeri yang jauh dan asing itu. Itu adalah salahnya sendiri karena meremehkannya, atau setidaknya meremehkan obsesinya terhadap racun. Ia sudah merayu sesekali pelanggan dari negeri-negeri itu untuk mengajarinya, dan perlahan-lahan menyusun pengetahuan yang cukup tentang bahasa itu. Sayangnya, sang ayah menemukan kecurangan itu sebelum ia selesai membaca keseluruhan buku, dan ia hanya membakar bukunya begitu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir Sui Rei akan menggunakan metode yang begitu tidak pasti? Tanya sang dokter. Apa yang ia punya untuk hilang? Ia sudah menghadapi hukuman mati. Kalau saya di posisinya, itu adalah taruhan yang dengan senang hati akan saya ambil. Saya tidak pikir butuh malapetaka yang sudah di depan mata untuk membuatmu melakukannya. Mengapa Jinshi begitu bersemangat untuk ikut campur? Mao Mao mengabaikannya agar ia tidak mengalihkan percakapan. Fakta bahwa tidak ada jenazah di sini menunjukkan ia berhasil memenangkan taruhannya. Jika tidak ada yang berpikir untuk memeriksa sampai setelah kremasi, kemenangannya akan sempurna. Aku saja yang tidak membiarkannya lolos, pikir Mao Mao. Ia tersenyum sambil menatap peti mati itu. Di dalamnya terdapat seorang wanita yang tidak dikenal, meninggal entah karena apa. Sepertinya tidak ada banyak alasan untuk tersenyum. Ia ceroboh. Mao Mao tidak cukup lemah lembut untuk meratapi kematian orang yang benar-benar asing. Ada hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Tawa itu menggelegak dari dalam perutnya. Hehehe. Sesuatu sedang bangkit dari dalam dirinya, sesuatu yang mengancam akan mengambil alih seluruh tubuhnya. Jika ia masih hidup, saya sangat ingin menemuinya, kata Mao Mao kepada dirinya sendiri. Bukan untuk menangkapnya. Untuk alasan yang sama sekali berbeda. Adalah kecerdasan yang pasti dimiliki Sui Rei untuk membuat begitu banyak kasus tampak seperti kecelakaan, dan keberanian untuk melaksanakannya. Dan di atas segalanya, ia punya nyali untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri demi harapan bisa menipu mereka semua. Sungguh sayang, pikir Mao Mao, jika seseorang seperti itu hanya tinggal menghembuskan nafas terakhirnya begitu saja. Ya, ada korban jiwa karena ulahnya, namun Mao Mao tidak bisa menyangkal apa yang ia rasakan. Obat kebangkitan itu. Aku harus tahu cara membuatnya. Pikiran itu hampir meliputi seluruh dirinya. Mungkin itulah mengapa ia tiba-tiba terkekeh-kekeh. Ketiga pria di ruangan itu memandanginya dengan penuh keraguan. Akhirnya Mao Mao membersihkan tenggorokan dan memandangi sang dokter. Mohon maaf, bolehkah saya merepotkan Anda untuk menjahit kembali kaki saya? Sepertinya jahitannya telah terbuka lagi. Mao Mao menepuk-nepuk kakinya seolah ia tidak menyeret-nyeretnya sepanjang waktu itu. Perban itu sudah basah kuyup dengan darah. Katakan itu sebelum kamu tenggelam dalam tawa gila. Sebelumnya, seru Jinshi, suaranya yang gelisah memenuhi kamar mayat.